Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna jitinabah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita, serta meningkatkan akhlak kita. Akhlak yang mulia dan terpuji sebagai misi utama dan pertama Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada malam ini kita akan mencoba membahas tentang naungan hidup. Hidup dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naungan itu salah satu kebutuhan primer hidup manusia. Manusia itu butuh naungan. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di alam mahsyar. Bahkan sampai di sorga pun manusia itu butuh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu naungan? Naungan itu pertama adalah tempat berlindung, dan yang kedua adalah tempat berteduh. Jadi naungan itu istilah Al-Qur'annya dhillun, jamaknya dhilal. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di bawah naungan-naungan dekat mata air. Jadi banyak naungan di surga itu, banyak mata air. Jadi bukan hanya adem, tapi juga sejuk. Itulah salah satu indahnya sorga. Nah, naungan ini adalah tempat berlindung dan tempat berteduh. Di antaranya tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam keamanan. Jadi agar aman, maka manusia butuh naungan.
Demikian pula yang mengancam keselamatan agar selamat. Ya. Ya. Jadi naungan itu butuh, ya, dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia itu butuh keamanan. Manusia itu butuh keselamatan. Maka dia butuh naungan dalam hidupnya. Ya. Dan naungan juga, ya, ya, adalah tempat berlindung, ya, dari sesuatu yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan. Ya. Jadi manusia itu butuh aman, ya, butuh selamat, ya, butuh nyaman dan butuh tenang. Ya. Dan naungan berfungsi untuk itu. Kemudian naungan juga sebagai tempat berteduh dari panas, ya, yang menyengat kulit atau dingin yang menusuk tulang. Ya. Manusia bikin rumah, ya, supaya tidak kedinginan, tidak kepanasan. Ya. Lantainya di samping dicor, ya, kasih pondasi, dikasih keramik, ya. Dindingnya juga demikian, ya, dicor, ya. Dikasih keramik, atapnya juga dicor, sehingga benar-benar adem, ya. Benar-benar aman, benar-benar nyaman, ya. Ya. Kemudian di antara naungan Allah, ya, naungan yang diciptakan oleh Allah, ya, itu namanya adalah langit. Ya. Jadi di samping menjadikan bumi sebagai hamparan atau firasya, Allah juga jadikan yang namanya langit sebagai bina. Bina itu bangunan, ya. Ya. Yaitu atap yang terjaga, sakfan mahfudz. Ya. Ya. Jadi langit itu bangunan, ya, ada atapnya, ada dindingnya, ya, ada pondasinya. Ya, tapi jangankan pondasinya, jangankan dindingnya, atapnya juga, ya, manusia belum pernah menyentuhnya. Ya, dindingnya belum pernah menemukannya. Ya. Bahkan kata Allah, ya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia Allah menciptakan semua langit, ya, tanpa tiang, dan kalian lihat sendiri, ya, coba, ya, siapa yang pernah lihat tiang langit, ya, siapa yang pernah lihat dinding langit, ya. Ini kekuatan Allah, ini ilmu Allah, ya. Ini kegagahan Allah, dan ini adalah kekuasaan Allah serta keagungan Allah SWT. Ya, bisa membangun langit yang tinggi dan luas tanpa tiang. Ya. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, atap langit itu akan dibuka. Ya. Sampai sekarang pesawat yang paling cepat sekalipun, ya, itu belum pernah menyentuh langit. Ya. Sebab sejatinya langit itu ada pintunya. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada informasi, ya, ilmuwan atau astronot yang pernah, ya, ya, menemukan pintu langit. Tapi nanti, ya, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nanti ada tiupan yang sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya, langit itu pintunya terbuka itu. Jadi perlu kekuatan yang luar biasa untuk membuka pintu langit. Ya. Dulu ada film Armageddon itu, ya, yang dibintangi oleh Bruce Willis itu. Ya. Jadi para penerbang itu nggak bisa menembus pintu langit itu. Ya. Disebutnya itu pintu setan itu. Ya. Nah, di sini jelaskan, ya, untuk menjaga dan melindungi semua yang ada di bumi, ya, Allah ciptakan langit sebagai bangunan dan Allah jadikan sebagai sakfan mahfudz, atap yang terlindungi, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a.
Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, ya, spesial buat manusia, ya, dan langit sebagai atap, ya. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, ya. Tadi Al-Baqarah 22, ya. Ketika Allah menjelaskan salah satu fungsi langit, ya, Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna, dan kami sudah jadikan as-samaa'a, langit itu, saqfan, sebagai atap, mahfudho, yang dijaga, sehingga yang ada di bumi ini termasuk buminya aman, ya, dari ancaman yang masuk ke dalam bumi, ya, aman itu dan selamat. Sebab nanti dengan kehendak Allah, ya, dengan izin Allah, itu ada benda yang datang dari luar langit, ya, masuk ke dalam bumi, kemudian membuat bumi itu bergoncang, menghantam bumi sampai menimbulkan gempa yang dahsyat yang tidak bisa diukur dengan skala Richter. Ya. Sekarang lagi gempa di Mamuju, ya, Mamuju itu, ya. Jadi ada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya. Ada idza zulzilatil ardu zilzala. Al-Qari'ah itu sesuatu yang membentur bumi, ya, sehingga bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dampaknya bukan hanya manusia, ya, tapi gunung yang sangat besar itu tercabut itu, ya. Padahal yang kelihatan itu kan cuma sepertiganya, 2/3 tertanam ke dasar bumi. Tapi lebih daripada itu, semua isi bumi dikeluarkan oleh Allah SWT. Sekarang isi bumi itu nikmat Allah, rizki Allah, ya, yang diambil secara besar-besaran tapi nggak habis-habis, ya. Coba besi sekarang udah berapa ton yang dikeluarkan dari bumi, ya. Emas tuh dari Freeport berapa ton itu, ya. Minyak tuh, ya, berapa barel tuh, tapi nggak habis-habis, ya. Jadi jangankan air yang ada di lautan dan air yang ada di dalam bumi, yang mungkin, ya, sadar tidak sadar sebenarnya lebih mahal daripada minyak, kan, lebih mahal daripada emas, ya. Coba kalau tidak ada air, ya, berani nggak, ya, 1 botol 1 juta, berani nggak? Iya, pasti beli. Tapi kalau ada emas, ya, 1 gram misalnya, taruhlah 2 juta, nggak beli semua, ya. Karena tidak begitu dibutuhkan yang namanya emas, hanya sekedar aksesoris, ya, perhiasan doang. Tapi kalau air kan kebutuhan hidup, ya. Sampai Harun Ar-Rasyid menangis, ya. Ternyata, ya, air itu lebih berharga dari kerajaan yang dia kuasai, ya. Jadi ketika minta nasihat kepada salah seorang ulama, ya, kata ulama, ambil segelas air, ya. Kemudian kata ulama itu, seandainya di bumi ini tidak ada air, ya, kecuali yang 1 gelas ini, berapa kamu berani beli? Ya. Berapapun saya beli. Kalau 1 gelas ini hanya dijual dengan setengah kerajaan kamu berani nggak? Berani, katanya gitu. Ya. Silakan minum. Ya. Sekarang kalau air yang ada di perut kamu tidak bisa keluar kecuali dengan yang 1 gelas lagi, nah ini yang 1 gelas itu kamu berani berapa? Berapapun saya beli. Ya. Bagaimana kalau yang mau menjual, dia mau menjualnya dengan setengah kerajaan yang tersisa yang kamu miliki? Saya berani. Jadi ternyata kerajaan yang kamu miliki itu hanya seharga 2 gelas air. Tapi kadangkala sombongnya luar biasa, ya. Sombongnya luar biasa. Dan menunjukkan betapa pentingnya air bagi hidup dan kehidupan manusia. Makanya dalam surat Al-Mulk yang artinya kerajaan, kekuasaan, ya, Allah kasih contoh kerajaan Allah, kekuasaan Allah dalam memanage air, di mana manusia tidak mampu melakukannya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapat kalian? Katakan olehmu Muhammad kepada mereka orang kafir, bagaimana pendapat kalian seandainya di bumi ini tidak ada air sama sekali, bumi ini kering kerontang,
Siapa yang bisa mendatangkan mata air? Ya. Ini Al-Mulk ini ditutup dengan kalimat itu. Jadi ternyata air itu ada di dalam wilayah kekuasaan Allah SWT. Demikian pula, ya, suatu saat langit itu akan lemah, langit itu akan pecah, langit itu akan ambruk. Ya. Dan pada saat itulah ya, benda-benda dari luar angkasa yang membahayakan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk yang ada di bumi ini masuk ke dalamnya, termasuk Al-Qari'ah itu. Ya. Itu. Makanya Allah jadikan ya, langit itu di samping sebagai bina juga sebagai sakfan mahfudho. Ini nikmat dari Allah, rizki yang sangat luas, bukan hanya materi saja. Ternyata langit yang menaungi kita itu rizki yang luar biasa bagi kita, yang wajib kita syukuri. Ya. Dan menurut Harun Yahya, di antara fungsi langit itu diantaranya untuk menolak sesuatu yang membahayakan masuk ke langit, serta mengembalikan sesuatu yang bermanfaat ya, yang keluar dari langit. Jadi dari bumi mau keluar tuh, naik ke langit mau keluar, dikembalikan lagi oleh langit. Dari luar mau masuk ke bumi ya, kalau itu membahayakan ditolak. Dari dalam kalau bermanfaat buat yang ada di bumi, Allah kembalikan lagi lewat fungsi langit itu ya. Dan ini maknanya dari surat At-Tariq ayat 11, was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang punya hujan. Ar-raj'i itu kan artinya kembali, mengembalikan. Ya. Jadi ternyata air itu ya, bagaimana Allah jaga supaya tetap ada. Bagaimana Allah jaga supaya tetap bersih dan suci. Bagaimana Allah jaga supaya air itu tetap higienis, tetap sehat. Di antaranya dengan hujan. Hujan. Ya. Jadi dengan matahari ya, Allah uapkan air itu. Ya. Ya. Jadi air yang sudah digunakan oleh manusia, yang kotor, bau dan sebagainya, itu diuapkan. Tapi kotoran dan baunya itu tidak diuapkan. Ini rahmat Allah, ini kuasa Allah. Dinaikkan ke atas, kemudian disimpan di awan. Ya. Untuk bikin banjir kota Jakarta berapa liter itu air yang disimpan di awan. Tapi awan yang demikian halus, demikian lembut, itu mampu ya membawa, menahan air hujan ya, yang jumlahnya jutaan liter itu. Ya. Ini kuasa Allah, ini kehendak Allah, dan ini ketundukan awan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai awan itu berwarna hitam saking banyaknya air yang ada di dalamnya. Kemudian Allah ciptakan angin, perintahkan untuk membawa awan yang berisi air. Kemudian diturunkan di tempat yang Allah kehendaki. Ada petir, ada geledek, ada apa lagi itu ya? Ya. Ya. Itu salah satu cara bagaimana air yang sudah membeku di awan jadi air hujan yang kecil-kecil. Ya. Bayangkan kalau hujannya itu dalam bentuk es, bekuan air. Ya. Itu segede bola tenis aja udah kelabakan orang ya. Ya. Hujan es segede bola tenis gitu ya. Gitu. Bagaimana kalau segede bola basket? Ya. Bagaimana kalau segede kontainer itu, esnya tuh blak-blak habis itu. Habis, ya. Ini juga kasih sayang Allah ini, kuasa Allah, ya. Ya. Yang diperlihatkan kepada manusia dalam bentuk hujan supaya air tetap ada, air tetap bersih, air tetap suci, dan air itu tetap bermanfaat buat manusia. Ya. Gitu. Jadi hujan yang berasal dari air yang menguap ke langit, ya, diuapkan oleh matahari, disimpan di awan, dihembuskan, dibawa oleh angin, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Was-sama'i dzatir raj', ya, demi langit yang punya potensi untuk mengembalikan sesuatu yang bermanfaat ya dari bumi ya, dan berbahaya dari langit. Kalau yang bermanfaat dari langit bisa masuk.
Karena air itu sejatinya dari langit masuk ke bumi. Ya. Itu tidak ditolak oleh bumi, tidak dikembalikan lagi ke atas, masuk. Api juga masuk, besi masuk, ya. Masuk semuanya itu. Ya. Kenapa? Karena bermanfaat. Tapi yang membahayakan ditolak, bahkan sebelum nyampe dihancurkan. Ya. Tapi ketika langit tidak berfungsi, itulah kiamat namanya. Ya. Semua benda-benda yang berbahaya masuk ke dalam bumi, dan penduduk bumi, ya, manusia binasa dengan bencana itu. Jadi wallazi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Jadi hujan itu disebut rahmatullah, kasih sayang Allah. Sebab manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Kemarin sudah dibahas kan air kehidupan, ya. Air hujan itu sangat bermanfaat buat manusia. Hatta idza aqalat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayitin. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, ya, awan yang sudah menung banyak mengandung air, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Jadi untuk menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati, ya, dengan air itu. Karena semua yang hidup, kata Allah, kami ciptakan dari air. Ya. Itulah air kehidupan. Wa fa'anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Maka kami turunkan, ya, air, kami keluarkan dengannya berbagai macam buah-buahan. Ya. Dari air tumbuh buah-buahan. Dan buah-buahan itu diantaranya ada yang dari sorga. Sorga itu kan di atas langit, ya. Jadi ada yang diturunkan masuk ke langit kemudian sampai ke bumi. Jadi tumbuh-tumbuhan, jadi buah-buahan, jadi sayur-sayuran, jadi pohon-pohonan. Ya. Ya. Gitu. Itu jengkol dari mana asalnya ya? Jengkol, pete, ya. Ya. Itu. Kan dulu bumi ini mati bumi itu. Jadi wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha fa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Ya. Dan satu tanda kekuasaan Allah untuk mereka, yaitu bumi yang mati kami bikin hidup, ya. Karena hidup, kemudian bumi itu mengeluarkan biji-bijian, dan dari biji-bijian itu, ya, kemudian bisa dimakan, ya. Biji-bijian, ya. Dan selanjutnya sampai kemudian Allah bikin yang namanya mata air, ya. Ya. Untuk bikin suasana adem, sejuk, ya, nyaman dan lain sebagainya, ya. Kemudian kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Ternyata hujan dan tumbuh-tumbuhan itu sebagai ayat-ayat Allah itu bahan renungan, bahan untuk berfikir, tafakur dan tadabbur. Ya. Jadi kalau Allah bisa menghidupkan bumi yang mati, Allah bisa menumbuhkan buah-buahan dengan perantaran air, berarti bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Ya. Ini bahan renungan, ya. Sebagai pelajaran dari Allah SWT tentang apa? Tentang tauhid, ya. Tentang rububiyatullah. Wah, Allah itu tidak pernah berhenti bekerja itu, ya. Menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, ya. Sampai kemudian memancarkan mata air. Itu pekerjaan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia mengurus dirinya sendiri udah nggak bisa, ya. Udah sibuk, ya. Nggak ada waktu ngurus diri sendiri. Apalagi ngurus yang lainnya. Kemudian di samping langit Allah juga bikin naungan lain. Apa naungannya? Awan. Jadi awan itu ciptaan Allah, ya. Ada yang pernah nyentuh awan nggak? Harusnya kalau naik pesawat buka jendelanya, ya. Pegang itu. Awan kayak gimana itu, ya.
Tapi subhanallah punya kekuatan yang luar biasa. Punya manfaat yang sangat banyak. Di antaranya di samping bikin teduh sebagai naungan, bisa menyimpan air untuk menjaga kelestarian air yang ada di bumi. Nah, ada dua macam awan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, awan sebagai karunia Allah atas Bani Israel. Ya. Awan itu selalu menaungi mereka selama dalam perjalanan. Ya. Jadi kemana Bani Israel berjalan, itu di atasnya ada awan. Sehingga tidak kepanasan. Tidak kepanasan. Ya. Ini adalah min fadlilah li Bani Israel. Sebagian daripada karunia Allah untuk Bani Israel. Yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya. Sehingga terlindung dari sengatan terik matahari. Ya. Jadi tidak perlu payung itu. Tidak perlu payung. Otomatis awan itu ya tunduk dan taat atas perintah Allah untuk selalu mengikuti perjalanan Bani Israel. Ya. Ini bukan dongeng, ini bukan dongeng ya. Ya. Bukan asatirul awalin. Ini kisah nyata bahwa dulu Allah pernah ngasih karunia kepada Bani Israel berupa awan yang selalu menaungi mereka selama dalam perjalanan. Dan itu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Ya, wadhallalna 'alaikumul ghamama. Dan kami jadikan awan untuk menaungi kalian. Ya. Jadi naungan Allah yang pertama langit. Ya. Naungan Allah yang kedua adalah awan. Ya. Yang kedua ada awan sebagai bentuk azab. Ya, azab untuk membinasakan kaum yang mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang berkumpul dan berteduh di wabahnya. Ya. Jadi sebelum azab itu datang, suhu udara sangat panas sekali. Sehingga mereka sibuk mencari tempat yang teduh. Kebetulan ada awan itu. Ya. Awan yang di bawahnya itu ya, diperkirakan bisa untuk mengurangi rasa panas waktu itu. Nah, ketika mereka semuanya berkumpul di bawah awan itu, justru awan itu adalah sumber bencana. Mereka disambar petir, ya. Ya, sampai kemudian buta matanya, tuli telinganya, dan kemudian mati secara massal. Ya. Jadi kalau Allah mau, ya, itu digiring itu. Ya. Jadi orang digiring satu tempat, justru di tempat itu, ya, ya Allah membinasakan satu kaum. Makanya ada hari naas, ada hari mujur. Hari naas itu hari di mana orang dibinasakan dengan bencana. Sedangkan hari mujur adalah hari di mana sebelum Allah timpakan bencana, Allah matikan dulu orang itu. Mati bukan karena bencana. Jadi saya khawatir, ya, banyak orang soleh yang meninggal, ya, banyak ulama yang meninggal. Datanya ulama juga ulama yang soleh, ya, bukan ulama-ulamaan. Khawatir. Kalau kita termasuk orang yang tertinggal, ya. Ya, bisa jadi Allah mau membinasakan suatu kaum, nggak tahu kaumnya di mana, ya, maka orang-orang yang salehnya itu diwafatkan dulu, ya, baik ulama ataupun yang lainnya, ya, dikumpulkan di suatu tempat sehingga matinya mati massal, ya. Jadi di antara sudah dekatnya kiamat itu ada banyak mati mendadak. Ada yang mati massal, ya, itu. Jadi ada itu orang dikumpulkan di sebuah pesawat, ya, namanya Sriwijaya, ya, itu. Krunya ada 13, ya, penumpangnya ada 50, bawa itu, ya, itu. Akhirnya jatuh, mati semuanya. Jadi Allah cara mematikan itu begitu, ya, dimatikan secara massal. Makanya ada doa supaya seandainya kalau kita dimatikan dalam keadaan massal, maka dimatikannya itu bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya. Jadi bagi kita nggak jadi masalah, mau mati mendadak silahkan, tidak mendadak juga nggak apa-apa, tapi matinya husnul khatimah.
Mau mati sendiri-sendiri, mau mati masalah, tidak jadi masalah. Asal matinya bersama orang-orang yang baik. Ya. Jadi jangan takut dengan mati. Ya. Yang kita takutkan matinya itu tidak husnul khatimah. Matinya itu tidak mati syahid. Ya. Jadi fakadzabuhu fa akhadhahum adabu ya yaumidz dzullah innahu kana ya adzaba yaumin azim ya Asy-Syu'ara 189. Mereka ya kaum Nabi Syu'aib itu mendustakan Nabi Syu'aib. Maka maka azab hari ya di mana waktu itu ada awan ya mereka berteduh di bawahnya ya kami timpakan kepada mereka. Allah timpakan kepada mereka. Ya, innahu karena sungguhnya dia ya adalah azab hari yang sangat besar ya. Ini salah satu makna hari raya. Yaumin Azim itu hari raya. Salah satu hari raya itu hari di mana orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul dan mendustakan Al-Quran dan sebagainya, itu dimatikan secara massal itu. Itu namanya hari raya juga. Ya. Masih hari raya di mana orang berdiri, ya, semuanya di alam mahsyar menghadap Allah SWT. Itu hari raya juga. Ya. Ini ada hari raya lain, hari di mana orang dibinasakan secara massal. Ya, berkumpul di bawah awan, kemudian awan itulah yang menjadi sumber malapetaka. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada naungan pohon. Ya, naungan pohon. Ya. Ini naungan di dunia ya. Pekan depan kita bahas naungan di akhirat. Ya. Naungan di alam mahsyar. Ini naungan pohon. Ya. Jadi Allah ciptakan pohon itu sebagai naungan untuk berteduh. Ya. Berteduh di samping diambil buahnya, ya, diambil kayunya dan lain sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk berteduh. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Nabi SAW. Terlihat di lambungnya tuh bekas tikar kasar. Bayangkan, dia imam di masjid, tapi kemudian dia juga raja di luar masjid. Ya. Tapi ternyata, ya, pemimpin nomor 1 itu tempat tidurnya kasar banget. Sampai ketika bangun tidur membekas di lambungnya. Sampai kemudian Umar bin Khattab berkata, apa kata beliau? Maukah engkau kubuatkan kasur? Ya, ya. Ini sebagai bukti cinta, peduli kepada Nabi. Ya. Jadi Umar menawarkan kasur, mau enggak? Gitu. Jangan dari pelepah kurma. Ya, ya, enggak pantas seorang pemimpin besar. Gitu. Ya, tapi ternyata Rasul ngasih nasihat kepada Umar. Apa? Mali walid dunya wa mathali ya mathali wa mathalud dunya illa karaqib sarafi yaumin sa'if fastadalla tahta syajarah sa'atan min naharin thumma roha wa tarakaha. Ini indah banget itu ya. Jadi Rasul itu orang yang paling zuhud ya. Tidak rakus dengan dunia, tidak rakus dengan jabatan, tidak rakus dengan kekuasaan, ya, tidak rakus dengan kekayaan. Ketika ditawari kasur saja yang empuk, malah dia katakan tidaklah perumpamaan aku dan dunia kecuali seperti pengendara yang berjalan di hari yang sangat panas, lelah, capek, letih, keringat keluar banyak. Kemudian ia berteduh sejenak di bawah sebuah pohon di siang hari. Selanjutnya ia pergi meninggalkan pohon itu. Jadi dunia itu hanya diibaratkan sebuah pohon. Di mana manusia itu berteduh sejenak. Cuma sejenak, saat. Nggak lama. Ya, nggak lama. Ya. Ada yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nggak lama. Tapi setelah itu akan berjalan kembali, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Alam ruh, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, sampai mentok alam sorga atau alam neraka. Dari alam mahsyar ke alam sorga itu jauh banget itu.
Ya. Jadi dunia itu hanya pohon, satu pohon itu. Oleh karena itu jangan sampai tertipu oleh 3 hal. Jangan sampai tertipu oleh 3 hal. Yang pertama tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua tertipu oleh setan. Baca surat Luqman, ya, 2 ayat terakhir itu. Yang ketiga tertipu dengan perilaku gaya hidup orang-orang kafir. Ya. Itu ketika berbicara tentang yang ada di luar kita. Tapi ketika berbicara dengan apa yang ada pada kita, Allah pun mengingatkan, jangan sampai tertipu dengan angan-angan kosong. Ya, jangan. Ya. Suruh ibadah, nanti aja kalau sudah pensiun ya. Nah, itu angan-angan itu. Ya. Kalau pensiun berapa tahun itu? Ya. Nah, itu kan udah repot. Ya. Sudah nggak bisa khusyuk lagi ibadah itu. Kaki udah asam urat dan sebagainya. Sekarang lah, jangan ditipu oleh angan-angan. Ya. Nah itu barangkali, ya insya Allah ya Jumat depan kita akan bahas tentang naungan Allah. Ya. Tapi bukan naungan yang menyenangkan, naungan yang tidak menyenangkan. Di antaranya adalah naungan asap api neraka. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Diluaskan rezeki oleh Allah SWT dan dipertemukan kembali dalam majelis yang sama, majelis yang penuh dengan keberkahan, keberkahan hidayah, keberkahan rahmat, keberkahan maghfirah, keberkahan ridho, mahabbah, dan keberkahan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Ya, silakan ada yang ditanyakan. Ya. Ada 4 menit lagi ya. Ada yang mau nanya silakan. Sebelum ditutup. Ada? Ya, itu barangkali ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.